Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yahya Zainul Ahyar, kelas 9 dari SMP PGRI Sindang Suka. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan cukup panjang. Namun, pada intinya sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama menjelaskan pertemuan di Dalat. Bagian kedua menjelaskan pertemuan Soekarno atau Hatta dengan Jenderal Mayor Nashimura dan Laksamana Maeda. Dan bagian ketiga peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi, pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan di Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Supaya lebih jelas, simak ulasan tentang sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Pertemuan di Dalat. Setelah Jepang semakin terpojok karena dua kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat, dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu, atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rajiman Weddiodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Rajiman dan Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara 3 tokoh nasional dan Jenderal Terauchi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi. Adapun beberapa hal yang disampaikan adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk 2. Untuk melaksanakan kemerdekaan, maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI. Dan 3. Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa kemudian disusul pulau-pulau lainnya. Dan 4 adalah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia sampai Belanda. Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Hingga pada akhirnya perdebatan yang terjadi mendapatkan titik temu. Kedua, pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Maeda. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Hatta diantar untuk menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara XV-1, yaitu Angkatan Darat, yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang atau Gunseikan di Hindia Belanda. Sebagai salah satu sosok tokoh kemerdekaan, Muhammad Hatta telah banyak membuat karya bagi bangsa Indonesia yang dirangkum dalam buku. Namun, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Muhammad Hatta dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura kepada Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang untuk menerima kedatangan rombongan itu. Ketika menerima pertemuan dengan rombongan itu, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada tanggal 16 Agustus 1945 telah menerima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Padahal saat bertemu Marsikal Terauchi di Dalat, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI. Setelah pulang dari rumah, Nishimura, Soekarno, dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda, yang diiringi oleh Miyoshi untuk melakukan rapat mempersiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh Soekarni, BM Diasudiro, dan Sayuti Meli. Pada saat merancang teks proklamasi, tiba-tiba Shigetada
Nijima seolah-olah mencampuri penyusunan teks proklamasi dengan memberikan saran agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Berkaitan dengan pendapat Nijima, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, B.M. Diah, Soekarni, Sudiro, dan Sayuti Melik, mereka semua tidak setuju dengan pendapat Nijima. Tetapi di beberapa kalangan pendapat Nijima masih digunakan. Setelah semua konsep telah disepakati, maka Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor Dr. Herman Kandeler yang diambil dari perwakilan. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi karena alasan keamanan, kemudian pelaksanaan pembacaan proklamasi dipindahkan ke kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Pada awalnya, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu. Tetapi pada akhirnya peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio BBC di Bandung, sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Khairul Saleh melakukan rapat dan rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, pemutusan hubungan dengan Jepang, dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Setelah mendapatkan keputusan dari rapat yang diadakan, kemudian para pemuda tersebut mengirim utusan, Wikana dan Darwis, agar segera bertemu dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut. Dan dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan memiliki tugas menjaga status quo, maka gagasan para pemuda tersebut ditolak oleh golongan tua, sehingga menjadi perbedaan pendapat. Wikana dan Darwis menyampaikan hasil laporan dari pembicaraan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta kepada para pemuda yang sudah berkumpul di Asrama Menteng 31. Para pemuda yang berkumpul terdiri dari Khairul Saleh, Yusuf Punto, Surahmat Johannur, Singgih, Mandani Sutrisno, Sampun, Subadio, Kusnandar, Abdurrahman, dan Dr. Muwardi. Para pemuda tersebut merasa kecewa setelah mendengar hasil laporan tersebut, sehingga membuat suasana rapat menjadi panas. Kemudian para pemuda tersebut membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta untuk dengan cara keluar kota yang jauh. Untuk hal ini, para pemuda tersebut menyerahkan tugas ini kepada Sudancho Singgih dan kawan-kawan dari Peta Jakarta. Soekarni dan Yusuf Punto mendampingi Sudancho Singgih dalam menjalankan tugasnya. Menurut Singgih, Rengas Dengklok merupakan tempat aman dan untuk Soekarno dan Hatta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Soekarno dan Muhammad Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Awalnya Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ingin melakukan proklamasi kemerdekaan, namun setelah melakukan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Setelah selesai memproklamasikan kemerdekaan, sore harinya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Subarjo dan Sudiro. Penyebaran teks proklamasi. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadi suatu kendala atau masalah utama, yaitu menyampaikannya penyebaran berita atau informasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Pada tahun 1945, alat komunikasi masih sangat terbatas dan belum memadai. Bukan hanya itu, Jepang juga melarang Indonesia untuk menyebarkan berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia. Larangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berita proklamasi terlambat sampai ke beberapa daerah, khususnya daerah di luar Jawa. Melalui media massa dan pemancar radio, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Para utusan tersebut antara lain Teku Muhammad Hasan dari Aceh, Samratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali, dan A. Hamid dari Kalimantan. Temukan berbagai kisah para pahlawan berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Naskah teks proklamasi Indonesia mengalami perubahan, yang awalnya ditulis tangan menjadi diketik oleh Sayuti Mali. Naskah baru proklamasi setelah mengalami perubahan dikenal dengan naskah proklamasi otentik, sedangkan sebelum mengalami perubahan disebut dengan naskah proklamasi kelad. Apa arti penting proklamasi bagi Indonesia? Arti penting proklamasi bagi Indonesia, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan suatu hal yang berarti sehingga memberikan arti penting bagi bangsa Indonesia. Berikut beberapa arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi Indonesia. 1. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia setelah berjuang selama berpuluh-puluh tahun sejak 20 Mei 1908. 2. Sebagai informasi bahwa negara Indonesia telah melepaskan diri dari kurungan penjajahan bangsa lain. 3. Sebagai titik balik untuk mencapai tujuan nasional bangsa dan sebagai titik awal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI. 4. Sebagai titik awal penghentian segala bentuk penjajahan yang terjadi di Indonesia. 5. Merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI dari Miangas sampai Rote dan dari Sabang sampai Merauke. 6. Sebagai titik awal landasan cita-cita negara Indonesia karena cita-cita bangsa dan negara Indonesia tercantum. Setelah mengetahui sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, walaupun hanya secara singkat, kita jadi tahu bagaimana perjuangan yang dirasakan ketika merancang teks proklamasi hingga pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hingga saat ini, walaupun Hari Kemerdekaan Indonesia telah terlewati, jasa para pahlawan dan pengalaman mereka memperjuangkan Hari Kemerdekaan yang jatuh tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 tetap terasa hingga sekarang yang diabadikan pada buku Senyum Tawa di Hari Kemerdekaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.